Berikut ini adalah aplikasi pengolahan nilai berdasarkan Permendikbud nomor 53 tahun 2015. Pada halaman depan terdapat bagian identitas umum. Di sini juga penentuan jumlah nilai dan bobot. Kemudian area yang berikutnya adalah tempat penulisan kompetensi dasar atau KD-KD yang kita ajarkan, baik pada KD pengetahuan maupun pada KD keterampilan. Nah, di bagian depan di sini nama itu tinggal kita klik saja di sini, kemudian muncul tanda panah kecil, kita klik di panah kecil, kemudian kita cari nama kita, nama guru yang punya kita, dan seterusnya. Misalnya sudah didapat, maka NIP akan mengikuti secara langsung. Kemudian mata pelajaran juga demikian, kita pilih mata pelajaran yang sesuai dengan punya kita. Contohnya misalnya pemrograman dasar. Kemudian semesternya dipilih, ada 1, 2, 3 dan seterusnya, kita pilih di 2. Kemudian kelas itu kita pilih juga, tinggal dipilih saja kelasnya. Nah, saya bisa roll sini, kita pilih kelas yang akan kita buatkan daftar nilainya tadi, misalnya 10 MFC. Tahun pelajaran juga bisa kita pilih di sini 2015 2016. Nama sekolahnya sudah ada, sudah terketik secara defaultnya. Kemudian tentunya ketika kita akan membuat daftar nilai untuk rapor, itu kita sudah memiliki data ada berapa jumlah nilai tugas harian, UTS, dan UAS. Demikian juga untuk keterampilannya, nanti ada berapa nilai proses, berapa nilai produk, dan berapa nilai proyek. Di sebelah kanannya di sini kita bisa memasukkan penetapan bobot. Nah, bobot di sini adalah yang disepakati oleh sekolah atau ditentukan oleh sekolah. Misalnya untuk tugas bobotnya 1, nilai harian bobotnya 3, UTS bobotnya 2, dan seterusnya. Sekali lagi, bobot itu ditentukan oleh sekolah atau berdasarkan musyawarah yang ada di dalam internal sekolah. Berikutnya yang harus kita masukkan adalah data tentang kompetensi dasar di sini. Ya, data tentang kompetensi dasar baik pengetahuan maupun keterampilan. Di sini bisa diedit atau bisa dihapus yang ada, dipastekan yang baru. Kompetensi dasar kita ambil saja dari silabus, sedangkan kodenya di sini mengikuti, kita tulis sesuai dengan nomornya. Di sini kita tulis juga seperti ini, semester 2 yang diajarkan misalnya, karena dimungkinkan mungkin banyak kompetensi dasar yang seharusnya diajarkan tetapi mungkin belum, waktunya tidak cukup sehingga kita memungkinkan di sini untuk ditulis secara manual. Kemudian untuk materi pokok di sini adalah pada dasarnya diambil dari kompetensi dasar. Kenapa harus kita pisah? Maksudnya adalah materi pokok ini bisa merupakan penjelasan singkat dari suatu KD. Karena materi pokok yang ada di sini nanti akan kita pakai sebagai bahan
deskripsi kemampuan siswa supaya singkat tetapi sudah merujuk kepada kompetensi dasar, maka kita bisa diambil dari kompetensi dasar dipastikan di sini, tetapi juga bisa kita buatkan singkatnya kalau bisa disingkat. Misalnya menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Di sini saya mengambil menerapkan struktur kontrol percabangan. Jadi sedikit menghemat teks. Dengan begitu nanti di dalam bahan deskripsi atau deskripsinya tidak menjadi terlalu panjang. Tidak menjadi terlalu panjang. Demikian seterusnya untuk yang keterampilan yang di bawah. Oke, kemudian kita lihat ke kolom pengetahuan. Setelah tadi semua data dipilih, diisikan, disesuaikan, kemudian semua data tadi sudah masuk ke kolom lembar atau sheet pengetahuan. Pada sheet pengetahuan atau pada daftar nilai pengetahuan ini kita lihat nama murid atau nama siswa sudah ada. Itu karena tadi sudah ada linknya dari rombel yang kita pilih. Kemudian nomor KD-nya juga sudah ada di sini. Itu kita ambil dari daftar KD yang tadi kita masukkan. Ini saya ngambil contoh pada siswa nomor 1. Apa yang harus kita masukkan adalah nilai mentahnya. Misalnya nilai tugas itu misalnya 70 pada KD 35, KD 36 misalnya 67, pada KD 37 misalnya 65, pada KD 38 misalnya 80. Otomatis bobot, rata-rata, dan totalnya sudah terhitung. Kemudian di sini sudah ada 4 nilai tugas yang sudah masuk. Kemudian untuk nilai harian kita masukkan misalnya 56, 77, 65, 75. Seperti pada nilai tugas, nilai harian juga rata-ratanya terhitung, bobotnya diambil berdasarkan tadi yang sudah dimasukkan. Nilai totalnya juga sudah terhitung. Kemudian pada nilai UTS itu, misalnya nilai UTS itu terdiri atas KD 35 dan 36. Kita masukkan nilai UTS-nya yang didapat oleh siswa 78. Ini nilai UTS untuk KD nomor 35. Kemudian KD nomor 36 misalnya 90. Sedangkan 2 KD yang lain itu diujikan melalui nilai UAS, yaitu misalnya 65, kemudian 78. Nah, dengan contoh ini semua nilai sudah dimasukkan. Kita lihat di sini total bobotnya 6. Untuk KD 35 ini total bobotnya 6, 1, 3, 4 tambah 2, 6. Total skornya adalah total ini ditambah total ini ditambah total ini dapat 394. Skor akhirnya adalah 66. Begitu seterusnya dari KD 35, 36, dan 37, 38. Ada 4 nilai tugas, ada 4 nilai harian, ada 2 UTS. 2 nilai UTS maksudnya adalah 2 kompetensi dasar yang ikut dalam UTS. Dan ini menghasilkan skor akhir untuk rapor 72. Ini predikatnya adalah B, dan nah di sini yang penting deskripsinya sudah merujuk pada nilai yang ada. Ini menonjol dalam menerapkan struktur kontrol percabangan. Ini adalah didapat dari nilai yang 80.
menonjol dalam menerapkan struktur kontrol percabangan. Namun perlu peningkatan pada kompetensi menerapkan struktur kontrol perulangan, itu didapat dari nilai 65, yaitu jadi tertinggi pada KD 36 dan yang terendah pada KD 37. Nah, kita lihat di depannya. KD 36 tertinggi itu adalah menerapkan struktur kontrol percabangan. KD terendah itu 37 menerapkan kontrol perulangan. Nah, demikian untuk penggunaan atau cara mengisikan nilai pada aplikasi nilai pembelajaran yang kita hadapi ini.